Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yang tidak melakukan aktivitas good governance, yang memberikan potensi merugikan orang, ini akan membuat pemberian kewenangan kepada regulator, dalam konteks ini OJK, untuk melakukan tindakan, ya kan, sampai pada pencabutan izin. Yang konsekuensi pencabutan izin tadi adalah bubarnya badan usaha dari usaha perasuransian tadi. Nah, hal seperti ini akan memberikan konsekuensi bagi seorang kurator untuk melakukan pengumpulan aset sampai pada satu penjualan. Nah, dalam proses ini likuidator tadi itu melakukan tugas-tugas pemberesan sampai pada penjualan, ya. Artinya pemberesan penjualan baik melalui lelang, ya kan, lelang umum atau lelang swasta, atau juga melalui penjualan di bawah tangan, ya, dalam konteks bahwa penjualan tadi adalah satu proses untuk mendapatkan harga terbaik, gitu loh. Jadi kalau misalnya ternyata harga terbaik itu penjualan di bawah tangan, ya mungkin akan dilakukan daripada harus melalui lelang. Nah, biasanya ini pada barang-barang yang nilainya mungkin sudah sangat minim, ya kan? Karena kalau dia mengikuti tata cara peraturan lelang lagi atau pemotongan-pemotongan biaya yang dimungkinkan untuk itu akan membuat harga dari barang tadi menjadi terlampau mahal, gitu ya. Sehingga memang atas pertimbangan itu kurator bisa aja melakukan satu tindakan penjualan di bawah tangan atau barang-barang yang sangat sensitif, ya. Itu membuat memang pertimbangan-pertimbangan bagi likuidator untuk melakukan, katakanlah, pemberesan dengan cara penjualan di bawah tangan. Tapi kembali, kalau saya katakan tadi esensi penjualan lelang tadi kan adalah satu proses atau satu, katakanlah, ketentuan hukum yang dirancang untuk membangun pencapaian harga terbaik, gitu loh. Jadi dari satu proses yang dilakukan secara transparan, paling tidak secara teori, untuk menuju pada satu harga terbaik. Nah, ini berbeda jika penjualan tadi dilakukan di bawah tangan, karena ini akan sangat berhubungan dengan pribadi dari likuidator, ya kan? Sehingga memang untuk bisa memberikan satu nilai yang lebih fair, maka biasanya likuidator tadi akan mengundang appraisal untuk melakukan penilaian, gitu. Nah, proses inilah sampai nanti dia selesai dibayar, ya kan, sesuai dengan tahapan-tahapan dan hak-hak preferensi dari kreditur. Setelah semuanya selesai dibayar, gitu, dan sudah nggak ada krediturnya lagi, ya kan, maka kemudian likuidator mempertanggungjawabkan tugasnya, likuidasinya kepada rapor pemegang saham. Nah, setelah rapor pemegang saham menerima, lalu kemudian itu diumumkan, barulah proses pembubaran tadi selesai secara hukum, secara keseluruhan. Pertanyaan adalah bagaimana jika ternyata setelah dibagi, gitu, udah semua selesai dilunasi, tapi masih ada harta sisa, ya kan? Maka harta sisa tadi atau aset yang sisa tadi itu akan dibagikan oleh likuidator kepada masing-masing pemegang saham berdasarkan proporsi mereka, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika ternyata setelah dibagikan harta itu kurang, ya kan? Nah, harta itu kurang, maka kita akan masuk pada prinsip limited liability, perseroan terbatas. Jadi tanggung jawabnya terbatas sampai pada saham yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, kan gitu kan? Kata pasal 1131. Nah, kalau ternyata misalnya 1131 perdata, kalau ternyata hartanya tadi ternyata tidak mencukupi, ya memang ya akan banyak kreditur yang menjadi korban dan dia tidak bisa dibayarkan karena perseroan akan bubar, gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah para direksi atau pemegang saham atau komisaris bisa bertanggung jawab akibat dari akibat dari pembubaran tadi di mana hartanya tidak mencukupi. Nah, ini akan sangat tergantung. Kita masuk pada prinsip umum dulu. Karena kalau dikatakan perseroan terbatas, maka tanggung jawab dari perseroan itu hanya sebatas pada saham yang dimilikinya, kan gitu ya. Dan pengurus atau eksekutif atau dewan komisaris atau pemegang saham itu tidak bisa diminta bertanggung jawab secara pribadi pada umumnya, gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa jika ternyata pembubaran perseroan atau kerugian perseroan tadi terjadi karena penelantaran, gitu ya, atau negligent atau misuse of power dari direksi atau board of commissioners atau pemegang saham, maka ini memberikan satu alasan hukum untuk
orang-orang kreditur yang tidak dibayar tadi untuk bisa melakukan perluasan atau permintaan pertanggungjawaban dari pemegang saham ataupun direksi ataupun komisaris secara pribadi. Ya, jadi ketentuan tersebut kita lihat itu dalam hal pembubaran gitu ya, itu walaupun spesifik di 104 ayat 3 Undang-Undang PT itu sebagai konsekuensi dari kepailitan gitu. Tapi esensinya adalah bahwa pembubaran tadi akan memberikan ketidakcukupan harta dari perseroan terbatas tadi akan memberikan dasar bagi kreditur lain untuk meminta pertanggungjawaban dari masing-masing pribadi komisaris, direksi ataupun pemegang saham jika bisa dibuktikan bahwa dasar dari pembubaran atau dasar dari kerugian yang terjadi itu adalah akibat dari penelantaran atau akibat dari tindakan negligent yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris atau pemegang saham. Nah, itu tentunya memerlukan satu langkah hukum tersendiri dan memerlukan pembuktian karena tidak otomatis kalau misalnya satu perusahaan rugi itu menjadi kesalahan pribadi. Karena banyak terjadi kerugian disebabkan oleh satu sifat alami dari aktivitas bisnis itu. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.